Nah, selanjutnya ada Ali. Ada Ali ponakannya Nabi Muhammad. Nah, Ali ini disuruh apa? Ali disuruh menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad untuk mengecoh orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad ini kan nanti rencananya mau keluar rumah di tengah malam biar nggak ketahuan sama orang-orang kafir. Nah, Ali disuruh menggantikan tempat tidurnya Nabi. Jadi biar dikira Nabi Muhammad itu masih tetap di atas tempat tidurnya, padahal Rasulullah sudah keluar. Nah, Ali disuruh menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya. Biar apa? Biar orang-orang kafir tadi terkecoh, tertipu. Ya, kita baca dulu kisahnya ya. Setelah ke rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali ini adalah keponakannya ya. Nah, Rasulullah berpesan kepada Ali agar tidur di tempat tidur beliau, seraya berselimut dengan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Jadi Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi dan tutupan pakai selimut. Ya, ditutupin badannya pakai selimut yang biasa dipakai Nabi. Nah, beliau berpesan kepada yang lain. Beliau berpesan kepada Ali supaya barang-barang milik orang lain yang dititipkan kepada Rasulullah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, karena apa? Karena Rasulullah mau pergi meninggalkan kota Mekah. Ya. Nah, setelah itu Ali disuruh untuk menyusul Rasulullah hijrah ke Yasrib bersama keluarganya Nabi Muhammad. Nah, ini rencananya begitu. Ali disuruh menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad dan tutupan pakai selimut biar dikira Rasulullah masih tidur padahal Rasulullah sudah pergi. Nah, itu ya. Nah, kemudian Rasulullah juga berpesan supaya apa? Barang-barang yang ada pada Rasulullah dititipkan kepada Rasulullah itu supaya dikembalikan semuanya ke yang punya. Karena Rasulullah mau pergi hijrah meninggalkan kota Mekah. Nah, setelah matahari tenggelam, setelah mulai maghrib ya, Rasulullah dan Abu Bakar bersiap-siap untuk berangkat hijrah. Pada saat yang sama, di luar rumah Rasulullah itu sudah berkumpul orang-orang untuk membunuh Nabi. Jadi rumahnya Nabi ini sudah dikepung sama pemuda-pemuda kafir tadi itu, mau membunuh Nabi. Nah, Ali tidur di tempatnya Rasulullah dan berselimut dengan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Nah, oleh karena itu, jika para pengepung tadi itu mengintai rumah, kelihatan oleh mereka bahwa Nabi Muhammad sedang tidur. Ya. Jadi dikira apa? Rasulullah masih tidur di dalam rumah. Kemudian Rasulullah diam-diam meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh musuh-musuhnya tadi itu. Nah, ini atas kuasa Allah ya. Jadi Allah itu atas bantuan Allah juga tentunya. Proses hijrah keluar rumahnya Nabi Muhammad itu tidak diketahui oleh para pengepung tadi itu, orang-orang jahat tadi itu. Ya, orang-orang jahat tadi itu dibuat ngantuk semuanya. Ya, dibuat tertidur semuanya sama Allah. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa keluar rumah ya, dan Ali yang tadi menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Jadi dikira Rasulullah masih tidur. Padahal Rasulullah sudah pergi keluar rumah. Nah, sampai malam ya, orang-orang tadi itu masih mengepung rumah Rasulullah. Nah, ketika sudah pagi, mereka marah setelah mengetahui bahwa yang tidur ternyata bukan Nabi, tetapi siapa? Ali. Mereka bertanya kepada Ali tentang keberadaan Rasulullah. "Hei Ali, di mana Rasulullah? Di mana Muhammad?" katanya. Ali bilang tidak tahu. Ya, kemudian Ali ditarik dan dibawa ke masjid. Ali dipukuli, ditendang sama orang-orang kafir tadi. Ya, supaya apa? Mau mengaku di mana Muhammad berada, katanya. Tapi Ali tetap diam dan menjawab
tidak tahu. Ali nggak mau ngasih tahu. Ya. Nah, setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, diam-diam Ali bersama keluarga Rasulullah serta keluarga Abu Bakar berangkat menyusul Nabi Muhammad. Kemana? Ke Yasrib. Dan kemudian bertemu di Kuba, di Masjid Kuba. Oh, belum ada masjidnya, di suatu tempat yang bernama Kuba. Rombongan yang ikut berhijrah ada Fatimah, putri Rasulullah, ada Ummi Kulsum, ada Saudah, ada Ummu Aiman dan anaknya yang bernama Usamah, ada Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar dan anak-anaknya, yaitu Aisyah, Asma, dan Abdullah. Nah, Ali bersama rombongannya tadi diam-diam, ya, setelah beberapa hari keadaan sudah mulai tidak sepanas sebelumnya, ya. Ali bersama keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar diam-diam meninggalkan kota Mekah dan berhijrah menuju Yasrib. Nah, upaya Nabi Muhammad dan para sahabat dalam mengatasi ancaman kafir Quraisy ketika hijrah ke Yasrib. Yang pertama, bersembunyi di Gua Sur. Ya. Nah, tadi kan Abu Bakar kan berencana apa? Mau menginap dulu di Gua Sur sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah, karena Madinah itu sangat jauh sekali ya dari Mekah ya, dan butuh berhari-hari untuk sampai ke Madinah. Nah, Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di Gua Sur sambil melihat kondisi, melihat situasi, kira-kira sudah aman belum kalau keluar, ya. Nah, di Gua Sur, di Gunung Sur, ya. Jadi Gua Sur itu terletak di Gunung Sur, namanya Gunung Sur. Nah, di dalam gua inilah Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Beliau sampai di Gua Sur pada tengah malam. Setelah dibersihkan dari binatang dan bebatuan oleh Abu Bakar, ya, bisa dibayangkan ya, tengah malam, gelap gulita, ya, masuk ke dalam gua. Wah, sudah malam masuk dalam gua. Nazira pernah nggak masuk dalam gua? Belum. Nah, nanti kalau ada kesempatan wisata ke dalam gua, bisa dibayangkan gua itu ada di dalam perut bumi. Ya, ada gua itu yang masuk ke dalam tanah, di bawah tanah, ada gua itu yang masuk di dalam gunung. Nah, ini Gua Sur ini di dalam sebuah gunung, jadi bisa dibayangkan betapa gelapnya. Sudahlah tengah malam masuk ke dalam gua, ya, jadi sangat gelap sekali. Ya, dan tentunya banyak hewan, ya. Kita nggak tahu di dalam situ mungkin ada ular, ada kalajengking, ya, ada hewan-hewan yang berbahaya, ya. Kan yang namanya di dalam gua itu kan kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Nah, kemudian Abu Bakar membersihkan gua tadi dari binatang dan batu-batuan. Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut untuk bersembunyi. Nah, kemudian Allah menyuruh laba-laba yang beribu-ribu jumlahnya bersarang di pintu Gua Sur. Nah, jadi Allah, ya, menyuruh laba-laba untuk membuat sarang di depan pintunya Gua Sur. Biar apa? Biar nggak ketahuan sama musuh. Jadi ditutupi sarang laba-laba. Jadi orang yang melihat ke situ pasti berpikir nggak akan ada orang yang berani masuk ke dalamnya. Karena apa? Karena dari depan aja sudah kelihatan ada rumah laba-laba yang sangat banyak sekali, yang sangat rapat sekali rumah laba-labanya. Pasti di dalam nggak akan ada orang. Nah, jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini dilindungi oleh laba-laba tadi yang membuat sarang atas perintah Allah. Nah, Allah juga menyuruh burung merpati liar supaya bersarang dan bertelur di tempat tersebut. Nah, oleh karena itu pintu gua tadi itu penuh dengan sarang laba-laba dan ada sarang burung serta telurnya burung merpati tadi itu di bawahnya. Jadi sudah dipastikan orang yang melihat ke gua itu berpikir apa?
wah ini pasti nggak ada orang di dalamnya, karena dipenuhi dengan sarang laba-laba dan ada sarang burung tadi, ya. Nah, ketika tiba di Gua Sur, ya, orang-orang tadi tentunya mengejar, ya, orang-orang kafir tadi mengejar dan mencari jejak kaki Rasulullah. Jadi orang-orang tadi mencari jejak kaki Rasulullah sampai di depan Gua Sur. Ada kan kalau orang jalan kan ada jejak kakinya. Nah, tadi diikuti sama orang-orang kafir tadi, itu diikuti sampai ke depan Gua Sur. Nah, ternyata setelah sampai di depan gua, mereka kehilangan jejak. Loh, ini kemana? Kok nggak ada lanjutannya jejak kakinya? Apakah mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ini masuk ke dalam gua? Ya, tapi kok di dalam gua ada sarang laba-laba, ada sarang burung merpati, ya? Pas kayaknya nggak mungkin deh, kata orang kafir tadi itu, ya. Apakah mungkin dua orang tadi, Abu Bakar dan Rasulullah, itu naik ke atas gua? Nah, seandainya Rasulullah dan Abu Bakar tadi itu masuk ke dalam gua, tentu banyak telur burung merpati yang pecah dan sarangnya berserakan, ya. Terus kan ketahuan ya, kalau ada orang yang masuk pasti nginjek telur-telur burung tadi itu. Tapi ini kok nggak ada, kata orang kafir tadi, ya. Sarang burungnya masih utuh, telur burungnya masih utuh, nggak ada yang pecah. Sarang laba-labanya juga masih utuh, nggak ada yang rusak, ya, nggak ada yang rusak, nggak ada yang hancur. Padahal apa? Di pintu gua itu tetap tidak ada kayak orang yang masuk. Ya, jadi orang tadi bingung kemana perginya Muhammad dan Abu Bakar. Jejaknya hilang di depan pintu gua. Nah, akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa serta hati yang kesal mereka, ya. Udahlah, hilang jejaknya. Kok tiba-tiba bisa hilang jejaknya? Kemana perginya Abu Bakar dan Muhammad? Nah, Rasulullah yang berada di dalam gua mendengar dengan jelas perkataan mereka, ya. Rasulullah dan Abu Bakar ternyata ada di dalam, tapi diselamatkan oleh Allah, ya. Nabi Muhammad tidak merasa takut sedikit pun, karena beliau percaya bahwa Allah yang akan memberi pertolongan. Selama di dalam gua, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dibantu oleh beberapa orang. Yang pertama, Abdullah. Jadi ada orang-orang yang membantu Abu Bakar dan Rasulullah. Yang pertama ada Abdullah. Abdullah tadi siapa? Anaknya Abu Bakar. Ya, jadi dia membawa berita dari Mekah, terutama berita tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pada pagi hari dia kembali ke Mekah, dan pada malam harinya si Abdullah tadi melaporkan setiap ada kejadian kepada Rasulullah. Jadi Abdullah, putranya Abu Bakar tadi, ditugaskan sebagai pencari informasi. Kalau ada rencana jahat apa yang mau dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. Pada pagi harinya dia pulang ke Mekah, terus pas malam hari dia datang lagi ke gunung, ke Gua Sur tadi, ya. Kemudian ada Asma. Asma ini putrinya Abu Bakar. Nah, setiap malam beliau membawa makanan dari rumah dan diberikan kepada Rasulullah dan ayahnya, pada Abu Bakar, ya. Kemudian pada keesokan harinya, pagi harinya, dia pulang lagi ke Mekah bersama saudaranya. Kemudian ada Amir, pembantu Abu Bakar. Setiap pagi dia menggembala kambing sampai di Gua Sur, ya. Di sana kambing-kambing tadi diperas air susunya, kemudian diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar untuk diminum. Nah, kemudian setiap malam ketika matahari sudah terbenam, dia pulang bersama kambing-kambingnya kembali ke Mekah. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar ini bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam tanpa kekurangan makanan dan minuman, berkat bantuan dari anak-anaknya Abu Bakar dan pembantunya Abu Bakar tadi, ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyamar sebagai penunjuk jalan. Pada hari keempat,
Rasulullah beserta Abu Bakar meninggalkan Gua Sur. Rasulullah mengendarai unta milik Abu Bakar yang bernama Al-Quswa bersama dengan Abdullah, pembantunya Abu Bakar tadi ya. Sedangkan Abu Bakar mengendarai untanya yang lain bersama dengan Amir, pembantunya juga. Jadi berangkat keluar dari Gua Sur bersama dengan dua pembantu Abu Bakar. Nah, mereka menyusuri tepi Laut Merah menuju Yasrib. Abdullah dan Amir adalah orang yang diberi uang oleh Abu Bakar untuk menunjukkan jalan menuju ke Yasrib. Jadi kan zaman dulu itu kan belum ada Google Map ya. Jadi orang kalau mau bepergian itu nggak tahu ini arahnya kemana. Ya kalau sekarang kan gampang ya, kita tinggal lihat Google Map, oh ini belok sana, oh habis ini belok sana, ya kan? Kalau zaman dulu kan belum ada Google Map. Nah jadi harus ada orang yang menjadi penunjuk jalan. Nah kedua pembantu Abu Bakar ini yang ditugaskan untuk menjadi penunjuk jalan. Nah di sepanjang perjalanan Abu Bakar itu sering disapa oleh orang-orang yang kenal sama Abu Bakar, karena Abu Bakar ini orang yang terkenal ya, cukup dikenal oleh orang banyak, jadi sering disapa. Nah hal ini karena Abu Bakar adalah seorang bangsawan dan seorang hartawan yang sering bepergian jauh untuk berdagang. Jadi Abu Bakar ini adalah seorang pengusaha yang sukses, ya. Banyak orang-orang yang kenal sama Abu Bakar ini. Oleh karena itu, ketika di jalan, ya, dia sering disapa oleh orang-orang, gitu ya. Nah, berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu hampir nggak pernah keluar rumah dan bukan seorang pengusaha, sehingga tidak banyak orang yang kenal dengan Rasulullah. Nah, kemudian Abu Bakar tadi ditanya oleh orang-orang tadi itu ya, siapa itu yang sedang bersamamu? Ditanya sama orang-orang. Abu Bakar menjawab, ini sahabatku yang akan menunjukkan jalan untuk pergi ke Yasrib. Jadi dia nggak mau ngasih tahu kalau dia itu Rasulullah. Biar apa? Biar nggak dicari sama orang kafir. Ya kan Rasulullah sama Abu Bakar tadi kan perginya sembunyi-sembunyi ya. Jadi harus menyamar. Nah, mendengar jawaban Abu Bakar, Nabi Muhammad hanya diam karena beliau mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Bakar. Ya. Nah, itu tadi ceritanya. Masih dalam perjalanan menuju ke Yasrib. Belum sampai ke Yasrib karena jaraknya sangat jauh sekali dari Mekah ke Yasrib, sangat jauh sekali. Di perjalanan banyak halangan, ya. Harus menginap dulu, sembunyi dulu di dalam Gua Sur 3 hari 3 malam. Ya, setelah keluar dari Gua Sur, bertemu orang-orang, ditanya-tanya, ya, siapa itu gitu ya. Dan Abu Bakar nggak mau ngasih tahu bahwa beliau ini adalah Rasulullah Muhammad. Karena apa? Karena namanya juga orang sembunyi-sembunyi, masa mau ngasih tahu, ya kan? Nah, udah sampai di sini dulu ceritanya. Besok di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi. Masih banyak, masih panjang ceritanya ya. Masih belum sampai ke Madinah. Oke, cukup dulu untuk hari ini ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.